Ya, jadi sebaiknya kamu nggak usah suzon lagi sama Ustadz Zainal ya. Ustadz, sepuh kok batuk-batuk gitu sih, Ustadz? Tolong, Ustadz. saya mau masuk sebentar ya. Tanya antar ya, Ustadz. Ustadz. Nggak usah, nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, Musa seneng banget dengarnya. Selamat ya Pak Ustadz. Jadi wakil Ustadz, antum kena berkahnya. Subhanallah, anak. Buk, Ya, Bang. mana? Mau bantuin saya nggak? Buk. 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 Bantuin saya nggak? Ya, Buk. Sudah berapa kali Bapak bilang, jangan suka ngambilin buah di kebun ini lagi. Apa? Abis buahnya segar, jadi pengen. Ya Om, buat Om. Apa itu? Tuh cobain. Makasih. Lah, tapi kan ini rambutannya masih hijau. Lain kali mah atuh ngambil yang matang atuh Ping. Yang hijau mah mana enak atuh. Walaupun sudah matang, tetap nggak boleh diambil. Ini buah sudah dibeli orang. Jadi kebun ini bukan punya Bapak? Kebunnya masih saya punya, tapi buah sudah dijual tengkulak. Tengkulak? Berarti Bapak pakai sistem ijon di mari? Nggak boleh, Pak. Transaksi dengan sistem izin tuh kagak boleh, dilarang, haram. Betul Pak. Emang ada yang diuntungkan, itu sistem tengkulak. Tapi Bapak ini paling dirugikan. Bapak, Jangan sampai lah, itu janganlah. Saya perlu uang cepat, saya butuh untuk keperluan keluarga saya sehari-hari. Terus kalau nungguin matang, kapan saya mau dapat duitnya? Dian semua warga di sini sudah tahu semua cara seperti ini. Tapi nggak bisa gitu juga Pak ya. Nanti kalau pakai cara ijon terus, kapan petani-petani mari yang di mari nih ya bisa makmur? Kagak Pak, rugi terus. tuh. Udah Tom, kita mau bisa bantu apa tuh sama petani ini? Bukan gitu Ang, kita harus kasih pengertian ke Bapak ini ya. Kalau sistem ijon tuh nggak bagus buat petani ya, karena yang diuntungkan cuma tengkulak Pak. Jadi petani enggak ya? Enggak, sama sekali nggak diuntungkan. Kan ada sistem koperasi Pak. Kenapa Bapak nggak pakai sistem koperasi yang harganya dijamin sama pemerintah Pak? Tengkulak ngapain? Ngomong apa lu barusan? Bukan. Ngomong apa lu soal tengkulak? Gua tengkulak. Kenapa? Gua kira tukang ojek. Ya, ngeledek lu ya. Asal lu semua tahu di sini ya, nih warga kalau nggak ada tengkulak nggak bisa makan. Tolong jelasin Bu ya. Lu kudunya terima kasih sama teman gue namanya Joni, anak buah preman pasar Genjing. Apoy, lu dibilangin jangan pakai ijon, jangan suka meras petani, itu haram. Dengar. Tengkulak, dengerin gue. Ketika lu bertransaksi dengan sesuatu yang haram, kemudian lu bawa ke lu punya anak bini. Nah, lu kudunya mikir, yang haram tetap akan jadi haram ketika apalagi lu kasih ke anak bini lu kasih makan, lu kasih susu, otomatis di darah anak bini lu tuh darah haram. Oke, semuanya lu menang di sini. Awas lu pada ya, gua panggilin teman-teman gue. Tunggu lu. Urusan kebenaran lu bakal gua gulung lu. Gua tandain muka lu. Iya, gua gulung. Biar sama temen lu, gua gulung kamu. Soal kebenaran gak bisa diganggu-gugat. Repot Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz, ana benar-benar serius Ustaz. Tolong ana menggabung Ustaz. Ana mohon, ana harap Ustaz dapat memahami dan merasakan apa yang ana rasakan Ustaz. Uzen Ustaz, Uzen sudah keterlaluan. Siapa Uzen? Ustadz, Uzden itu Ustadz Zainal. Panggilan Bang Faruk Ustadz Zainal biar singkat namanya Ustadz. Masya Allah, memang ada apa lagi sih antara kamu dengan Ustadz Zainal, Faruk? Zahiliyah Ustaz, zaman Zahiliyah. Ana di pesantren sini berasanya hidup di zaman Zahiliyah. Ana dan Gabuk dikerjain habis-habisan oleh Uzen. Ana disuruh baca Yasin sampai selesai, suruh nulis Yasin pakai tulisan tangan sampai lengkap semuanya. Seakan-akan Ana sama Gabuk santri baru yang kagak kenal sama Yasin. Memang saya yang suruh. Biar kamu lebih mengenal lagi isi Yasin yang sebenarnya. Tuh kan Bang, ini kalau ikutin antum kagak bener jadinya Bang. Antum diam, jangan salahin Ana. Ustadz,
Kenapa kagak dikasih tahu anak sama Gabuk? Ustadz Zainal juga kagak ngomong. Sengaja Ustadz Jainal itu nggak kasih tahu karena memang saya yang suruh. Kamu tahu surah Yasin? Tahu Ustadz? Di dalam surat Yasin itu banyak fadilah di dalamnya. Antara lain ketenangan batin, jauh dari siksa kubur, dan macam-macam dosa lainnya. Oh, jadi itu maksudnya Ustadz toh. Tuh Bang Faruk, denger nggak? Bang Faruk denger nggak? Ya salam denger anak. Dan juga surah Yasin itu adalah jantung daripada Al-Quran. Bagi siapa yang sering membacakan surat Yasin, insya Allah akan memberi pahala seperti membaca 10 kali Al-Quran. Jadi sebaiknya kamu nggak usah suuzon lagi sama Ustadz Zainal ya. Ustadz, sepuh kok batuk-batuk gitu sih Ustadz? Tolong, Ustadz, saya mau masuk sebentar ya. Anak antar ya Ustadz. Ustadz. Nggak usah, nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, Musa senang banget dengarnya. Selamat ya Pak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Musa ya. Masya Allah Ustadz Sepuh, yakin kagak nafe-nafe. Ustadz Sepuh tuh kayaknya sakit dada juga deh. Ya Allah. Ya kecapean mungkin, udah tua bang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini obat batuknya wedang jahe hangat sudah datang. Tolong bawa ke dalam. Anak aja yang antar. Gak usah, makasih. Ana. Gak usah. Anak aja yang Udah, bawa, gak usah. Ana. Makasih. Ustadz, begini Ustadz. Ana kan santri paling senior di sini. Ana juga selaku pengawas santri dan yang mengontrol semua pergerakan-pergerakan yang ada di dalam pesantren. Ana melihatnya dengan mata kepala Ana sendiri. Ustadz Zainal ada sesuatu hubungan khusus dengan Fatin. Hubungan khusus apa Faruk? Fatin memberikan surat kepada Ustadz Zainal. Ana melihatnya. Dan Ana melihat sendiri Ustadz. Pas Ustadz Zainal dapat surat itu, Ustadz Zainal langsung senang luar biasa Ustadz. Berarti kan pasti ada sesuatu. Memang saya yang suruh. Ya udah, saya masuk dulu. Ustadz, ini wedang jahenya. Iya, Minum aja mumpung hangat. Iya, saya minum nanti ya. Terima kasih ya. Iya tuh Ustadz. Assalamualaikum. Waduh ya, waalaikumsalam Ustadz. Wedang jahe teh ya, atuh hangat pisan. Saya juga nih tidak batuk-batuk. Wedang jahe. Kunaon itu? Udah bang, ikhlasin aja bang, ikhlasin. Kalau Ustadz Sepuh itu udah merestui hubungan si Fatin sama Ustadz Zainal. Usjan, kata Bang Faruk gitu. Injek lagi, aduh sakit 3 kali diinjek. Ini benar-benar zaman jahiliyah. Jahat sama Ana. Hancur hati Ana. Sabar bang, sabar ya. Ya Allah Abah, iya teh batuknya belum sembuh-sembuh. Kita ke dokter aja ya Bah. Nggak usah, nggak apa-apa. Abah cuma sakit biasa aja. Ayo. Udah Umi yang bawa. Ya. Ayo Bah. Sabar. Heh, lu semua pada kepo lu ya. Harga diri gua sebagai preman pasar Genjing. Tuh orang ngajak main gulung-gulungan sama gua di si Panji Tengkulak tuh. Panji tengkorak. Kesel gue. Nih, gua kebakar nih hati gua nih coy. Pan gua acak-acak kampung. Gua gulung. Lur, ingat pesan Ustadz Zainal. Nyelesain masalah itu jangan pakai nafsu. Tapi pakai sudur, pakai hati. Istighfar, bener. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, iya gua lupa soalnya. Tunggu nih cuy. Gua bingung sama kalian nih. Katanya suruh pakai hati. Terus di mana hati kalian? Masa ngeliat itu tuh petani-petani nih rambutan nih dimain-mainin sama tengkulak, kalian diam aja. Di mana jiwa sosial kalian coba? Lur Tommy, kita boleh aja bantu.
tapi bantu sesuai dengan kemampuan kita. Lagian kalau kita masih tetap tinggal di kampung yang tadi kita nggak kenal itu, yang ada kita habis digebukin sama orang-orang itu. Enak aja gue gulung balik.